Lutung Kasarung. Cerita ini muncul kurang lebih abad ke-4 sampai 6 Masehi. Pada tahun 358 Masehi, di Pulau Jawa bagian barat telah berdiri kerajaan tertua. Letak kota Praja berada di sekitar Bekasi sekarang, berdasarkan prasasti yang ditemukan. Dimulai dari sistem pemerintahan desa telah menjadi kerajaan Tarumanagara, yaitu negara di lembah Sungai Citarum. Jaya Singawarman adalah raja pertama keturunan Maharesi India dan keluarga Palawa. Karena sering banjir, maka kota Praja berpindah ke selatan di daerah Bogor. Banyak orang menyebut kota baru itu sebagai Sundapura. Daerah kekuasaannya meliputi bumi Jawa, Sumatera, sampai negeri Cina. Pada masa Raja Suryawarman, datanglah Resi Manikmaya dari Jawa bagian timur meminang putrinya. Dan Raja menghadiahkan daerah Kendan di sekitar Kuningan, kemudian menjadi besar, berubah menjadi kerajaan Galuh. Raja pertamanya adalah Wretri Kandiayun, naik tahta pada tahun 591 Masehi. Kemudian Raja memindahkan kota Praja ke tempat baru di daerah sekitar Ciamis. Dari sinilah kita bisa mengenal dongeng Lutung Kasarung yang melegenda itu. Diceritakan bahwa Prabu Tapa Agung mempunyai 2 orang putri cantik, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Di masa tuanya, Prabu Tapa Agung melakukan tapa brata guna menentukan penerusnya. Lewat Sasmita, sang Prabu menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. Kakak Purbasari yang bernama Purbararang tidak setuju bila adiknya diangkat menjadi raja. Tunangannya yang bernama Indrajaya geram dengan keputusan raja yang tidak adil itu. Kemarahannya memuncak hingga ia menemui tukang teluh untuk mencelakai adiknya. Dukun sakti itu segera merapal mantra hingga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertotol-totol hitam. Kakaknya Purbararang mengusirnya dari istana sebagai balas dendam pada putusan ayahnya. Sang patih disuruh mengasingkan Purbasari ke hutan di sekitar lereng Gunung Galunggung. Sesampainya di hutan, sang patih sangat iba dengan sang putri dan membuatkan pondok dari kayu. Selama di dalam hutan, ia bersama hewan-hewan yang menemani dan semuanya baik kepadanya. Di antaranya ada seekor kera berbulu hitam yang misterius dan paling perhatian kepada Purbasari. Kera itu bernama Lutung Kasarung yang membuat hati Purbasari gembira. Pada suatu malam bulan purnama, sang putri melihat kera hitam itu bersemadi di atas tanah padas. Sayup-sayup sang putri mendengar kera itu berkata dan memohon kepada dewata untuk penyembuhan dirinya. Dia kaget. Tak lama kemudian terlihat tanah itu merekah dan terciptalah sebuah danau kecil. Airnya jernih sekali dan harum. Pemandangan luar biasa, ajaib di depan mata sang putri. Semalaman Purbasari tidak bisa tidur melihat peristiwa yang tidak pernah dilihatnya selama hidup. Keesokan harinya, Lutung itu menemui Purbasari dan berkata, "Mandilah di telaga itu sang putri." Saut Purbasari,
siapa sebenarnya kamu? Aku tidak mau mandi kalau kamu tidak menjawabnya." Lutung Kasarung menjawab, "Sudahlah sang putri, tidak usah tahu siapa diriku sebenarnya. Air telaga ini adalah air dari Dewata yang akan membersihkan kulitmu dan kamu akan menjadi sembuh." Purbasari segera menjeburkan dirinya ke telaga dan kulitnya menjadi bersih seperti semula. Purbasari sangat gembira sekali. Ia bercermin di telaga, wajahnya cantik berseri. Lutung Kasarung terus menemani sang putri di hutan setahun lamanya. Pada suatu saat, Purbararang bersama tunangannya ingin melihat adiknya di hutan. Dia berjalan beriringan dengan para pengawalnya sampai ke sebuah pondok di tengah hutan. Tak lama berselang, dia bertemu dengan adiknya yang sedang menggendong air menuju pondok. Purbararang kaget, tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula, bahwa bertambah cantik. Adiknya mempersilahkan kakaknya masuk dalam pondok yang sederhana itu. Purbararang tidak mau kehilangan muka, tetap iri dengan adiknya. Ia meminta Purbasari untuk beradu panjang rambut. Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak, ternyata rambut Purbasari yang ternyata lebih panjang. "Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu tampan. Siapa tunangan yang paling tampan?" "Ini tunanganku," kata Purbararang. Purbasari mulai gelisah dan bingung karena tidak punya tunangan di sampingnya seperti kakaknya. Akhirnya ia menarik tangan Lutung Kasarung yang ada di sampingnya untuk menemaninya. Dalam sekejap, lutung itu berubah menjadi pangeran tampan. Purbararang tersadarkan diri bahwa apa yang dilakukan selama ini jahat. Ia mengakui kesalahannya, memohon maaf dan minta untuk tidak dihukum. Purbasari memaafkannya. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu didampingi seorang pangeran pujaan hatinya. Semoga kisah Lutung Kasarung ini bisa menginspirasi kita untuk tetap sabar dalam menghadapi situasi sesulit apapun.